sampai 250 kita targetnya kita 250. Nah ini kendalanya sebenarnya kita di di Morowali ini. Iya, kendalanya kenapa enggak tercapai itu, Bang? Karena persoalan ini penyimpanannya, freezernya ini. Ini yang ini yang jadi penyimpanan kantong darahnya itu, Bang. Iya, penyimpanan ininya yang freezer lemarinya itu. Iya. Karena sayanglah kalau kita di Bahodopi khususnya ini, kalau lembaga-lembaga seperti ini tidak dibesarkan itu sangat ini, karena tujuan positifnya banyak ke sana, manfaatnya banyak ke sana. Jadi Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang kembali di podcast Kos Bahodopi. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Wih, tamu spesial sekali kayaknya ini. Tak kenal maka tak sayang. Tapi sebelum kita memulai podcast, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bumi Morowali dan follow Instagram dan Facebook Bumi Morowali. Ditunggu subscribe-nya di. Ya, langsung kita ke narasumber pada malam hari ini. Bisa tak kenal maka tak sayang, Om? Siap. Oke. Bisa perkenalkan diri, Om? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Amrullah, kadang dipanggil Bang Ula, ada yang panggil Amrul juga. Kadang dipanggil sayang juga. Ya, tergantung dari kesenangan hatinya teman-teman. Bebas sih. Ya, bebas. Ya. Oke, terima kasih atas undangannya juga pada malam ini. Saya merasa bagaimana ya dipanggil di podcast ini. Sebenarnya saya sangat tertarik kemarin pada saat Bang Silpa juga upload, sampai Bang Ali tiba-tiba juga chat saya. Luar biasa ini kegiatan ini. Ya, jadi kebetulan Bang Ali sempat atur jadwal juga ya. Alhamdulillah malam ini kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Oke. Jadi yang sesuai dengan apa yang dipanggilkan ke sini ya, sebenarnya sih ada senior yang lebih tahu, sebenarnya lebih mengerti tentang topiknya ini, tapi karena teman-teman bilang dari PMI, dia bilang ya udah Bang Ula saja karena kebetulan di Bahodopi. Iya, perwakilan. Orang mana, Bang? Saya orang Belopa. Belopa, lahir di Belopa juga. Iya, lahir di Belopa. Tahun 90. Iya. Berarti 31. Sudah tua sih. Matuang Ramang, iya. Iya. Kapan ninja Bahodopi, Bang? Yang awal pertama sekali itu 2017. Nah, bulan 11. Iya. Kerjanya sebelum di sini. Sebelum di Bahodopi. Iya. Kalau kerjaan sebelumnya pertama itu di Puskesmas. Puskesmas mana itu, Bang? Di kampung Bajo, Puskesmas Bajo, Kecamatan Bajo. Belopa itu, Bang. Iya. Kabupaten Luwu. Kalau Belopa kan sebelah sini lagi, kalau Bajo kan sebelah di atas lagi. Kenapa merantau ke Morowali, Bang? Ya, yang namanya ini istilahnya ya, kita tidak tahu bagaimana itu merantau kalau kita tidak mencoba. Seperti orang bahasakan ya, kalau kita ini tidak mencoba hal sesuatu itu sulit untuk diketahui. Jadi dicoba juga bagaimana merantau. Betul. Ini memang yang kita kan orang perantau. Iya. Jadi menikah, Bang? Sudah, alhamdulillah. Ada anak? Ada 1. Sudah lama menikah, Bang? Sudah dari 2016. Hai, solot nih pemirsa. Masuknya di PMI yang mana ini, Bang, masuknya? Kalau awalnya kita kan masih SMA dulu, PMR. Palang Merah Remaja. Waktu SMA itu 2007. Kebetulan itu habis selesai SMA itu kan kuliah di Makassar. Sempat ikut sama teman-teman di PMI Kota. Kebetulan waktu itu senior saya dan dosen saya juga itu waktu hari, dia kan kepala markas di PMI Kota.
Bang Anto, dengan Bang Patri. Patri. Nah, setelah itu cuman ndak lanjut. Ndak lanjut. Nah, nanti di sini kebetulan ketemu sama Bang Sodik. Nah, langsung diajak kembali gabung. Saya bilang ya ndak apa-apa, bagus lagi. Artinya kan kita datang sini bukan hanya mau cari kerja saja, tapi kan kalau ada pengalaman apalagi ini bentuknya misi kemanusiaan ya, misi kemanusiaan. Jadi saya pikir ya ini bagus juga kita ini, apalagi ya melihat di Bahodopi ini ya, lembaga-lembaga seperti ini, wadah-wadah seperti ini ya perlu memang kita adakan ya. Iya. Jadi di PMI-nya itu Bang, bagaimana kronologi terbentuknya PMI Morowali itu Bang? Kalau kronologi awalnya terbentuknya PMI Morowali, jujur saya kurang tahu pasti, karena ya PMI Morowali itu kan sudah ada sebelumnya. Kebetulan yang masih ketua waktu itu pas saya mulai bergabung di PMI Morowali itu Irwan Arya, ada Kak Irwan Arya di Lanona bukan di Kolono ya, di Kolono. Yeah. Nah, kebetulan itu teman-teman dari KSR Bahodopi, ada Dorang Sodik, Sapri, Akbar, itu kan selalu komunikasi dengan beliau, komunikasi sama Ibu Nirma. Tapi pas kemarin setelah pemilihan bupati itu kan pergantian ketua. Kebetulan yang jadi ketua sekarang itu kan ibu bupati sendiri. Iya. Oh, berarti abang ini Bang Ulla di PMI sudah berapa tahun itu Bang? Kalau di PMI Morowali sebenarnya sih baru dari 2019 kita gabung, cuman ya kita punya kegiatan masih kurang. Cuman pada saat kemarin ada kebetulan gempa di Sulbar. Habis itu kan kita baru selesai diklat. Diklat dasar kemarin itu di Permandian Vera itu akhir 2020 kemarin, pas setelah Diksar itu ada bencana di Sulbar. Kebetulan kita diutus ke sana untuk itu. Berapa hari itu Bang di Sulbar? 2 minggu. 2 minggu dia? 2 minggu di Sulbar kemarin. Bang Ulla turun juga? Iya, turun langsung. Iya. Sempat kemarin minta izin sama Ibu Ketua, ajukan ini izin kolektif. Kemudian pengurus di PMI Kabupaten menyurat ke IMIP minta dibuatkan izin, diberikan izin. Iya. Ini Bang, kenapa Bang Ulla dan kawan-kawan bergabung dalam yang acara baru-baru ini Bang, yang setetes darah? Oh ya, kalau itu kemarin kan memang kita sudah dari dulu kita sudah wacanakan. Cuman ini kan sudah berapa kali sebenarnya dilakukan teman-teman PMI. Dari kabupaten kan sudah berapa kali itu kegiatan itu dilakukan di Bahodopi khususnya. Kalau yang kemarin itu kan memang kita sudah koordinasi sama Ibu Ketua dengan Ibu Sekretaris, kemudian di PMI bidang pelayanan kesehatan dengan bidang relawan ada Pak Aji Gunawan dengan Pak Direktur Rumah Sakit Dr. Agus dan Ibu Nirma. Kemarin kita koordinasikan sama beliau untuk adakan aksi donor darah. Betul. Iya, aksi donor darah kemarin. Karena ya selama ini kan kita lihat di media sosial ini bagaimana terkait masalah kebutuhan darah ini di Morowali. Ya, di Morowali, terkhusus di rumah sakit umum, di rumah sakit krisis daerah. Ya, krisis. Boleh dikata ya krisis, karena tiap malam itu, bahkan satu malam itu atau mulai dari siangnya sampai malam itu bahkan sampai 3 kali orang cari darah. Ya. Baru bervariasi, ada yang butuh darah O, darah AB, darah B. Jadi akhirnya kita muncul
wacana, muncul ide untuk melakukan aksi itu. Iya. Kebetulan aksinya kemarin kan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Jadi kita di situ kemarin sempat rangkaikan. Akhirnya ya alhamdulillah kegiatan itu berjalan lancar 2 hari. Dari tanggal 28 sampai 29. Iya. 2 hari dia, Om Di. Ya, 2 hari. Seberapa penting donor darah menurut Bang Ulla? Kalau penting ya sangat penting sebenarnya, karena ya kalau kita ketahui kan darah ini kan memang sifatnya sensitif pada manusia kan. Jadi kalau kekurangan darah ini kan bisa terjadi beberapa penyakit, karena kan pada saat orang juga butuh darah ini kan biasa yang habis sementara operasi, habis kecelakaan kan, biasa juga yang dari orang habis melahirkan itu kan mereka yang biasa butuh darah itu. Rata-rata kalau saya dapat informasinya dari rumah sakit itu dua ini kecelakaan dengan yang melahirkan. Iya. Menurut Bang Ulla, manfaat donor darah itu apa? Kalau manfaatnya sih banyak ya. Ya, contohnya Bang. Kalau manfaatnya itu ya salah satunya ya kan untuk kesehatan, kemudian yang pertama kan menolong, itu manfaat pertama di kemanusiaannya kan. Kalau untuk manfaat di sisi kesehatannya itu bisa menstabilkan jantung, menstabilkan peredaran darah. Bahkan kalau ada yang mau program gemuk itu bisa. Itu bisa. Nah, cuman kan kalau kita mau donor darah kan ada beberapa syaratnya yang harus kita ketentuannya kan, prosedur ketentuannya. Jadi kemarin kita itu adakan aksi donor darah itu kan sebenarnya banyak yang mau donor tapi itu lagi tidak sesuai dengan syaratnya, tidak sesuai dengan ketentuannya kan. Ya harus Jadi kalau untuk efek samping ininya tidak ada, cuman ya biasa kalau kita sudah donor kan biasa ada yang memar, tapi itu tidak berpengaruh ke kesehatan sebenarnya. Wajar itu. Iya, wajar gitu. Jadi kalau manfaatnya itu banyak sebenarnya. Kalau manfaat donornya itu. Waktu acara kemarin ini Bang Ulla juga donor? Tidak, karena itu syaratnya yang tidak memenuhi. Iya, memenuhi. Soalnya mau sih donor, apalagi kan sudah berapa tahun ini tidak pernah donor juga. Jadi bagaimana ya? Kemarin kan itu syarat pertamanya kan kalau kita di PMI itu kan minimal 4 jam tidur, tapi tidur malam. Banyak kemarin kecolongan di situ, banyak yang ini. Dia bilang saya cukup 4 jam tidurku, tapi tidurnya 4 jam ini pulas tidak. Itu yang harus ditanyakan. Oh, berarti kualitas tidurnya, Pak? Iya, kualitas tidurnya. Kalau meskipun dia tidur 6 jam, 8 jam, tapi kalau tidak pulas, itu tidak bisa, harus minimal 4 jam pulas. Apalagi kan kita di sini kan rata-rata pekerja, kan. Jadi ya malamnya begadang, pagi subuhnya bangun lagi. Jadi kadang kadang tidak terlalu pulas juga tidurnya kan. Nah, ada juga dia bilang, saya lebih 4 jam tidurku Pak Amrul. Ini ada sekitar 6 jam tadi tidurnya. Saya tanya, itu tidur apa? Tidur malam atau tidur siang? Dia bilang tidur siang, habis pulang kerja saya tidur. Dan tidak dihitung itu. Yang dihitung itu tidur malamnya. Nah, kalau Bapak pulas 4 jam itu tidur, boleh. Tapi dari rumah sakit, dari teman-teman tim donor ini, dia minta 6 jam. Karena itu pertimbangan tadi, teman-teman di sini kan rata-rata orang kerja. Jadi dia minta kalau bagusnya 6 jam. Jadi dia minta 6 jam itu harus ini baru bisa donor. Iya. Berarti yang nggak lolos itu kira-kira kriterianya seperti apa ya yang nggak bisa untuk mendonorkan darahnya itu? Ada hal lain nggak apa selain tidur? Kalau hal lain kan ada HB-nya, tensinya, atau dalam keadaan mabuk begitu ya? Iya, tidak masuk juga kriteria tuh. Tidak. Atau mengkonsumsi obat. Mengkonsumsi obat. Kemudian tindih. Iya. Oh, tindik. Tindih. Tato juga mungkin. Terus kalau pertanyaan ini Bang, kenapa orang bertato dilarang untuk donor darah? Takutnya ini kalau di kesehatannya atau di sisi kesehatannya itu takutnya jarumnya ini pada saat dia bertato itu mohon maaf ya, ini dikatakan tidak steril. Jadi itu kan tidak bisa
tidak ada jaminan ke situ. Ya, betul. Bagi yang yang tato ini kan. Jadi tersinggung kayaknya Bang. Iya. Jadi kalau kita kan mungkin steril jarumnya ini, tapi apa kita tahu kan yang yang buat tato ini kan ada yang katakan saya ini steril jarumku ini, padahal sudah berapa kali dipakai sama orang lain kan. Dari situnya dia apakah idealnya tetap di tangan di donor atau di bagian lain tidak ada bagian bisa di ini juga bisa di sini itu kan berarti masih bisa donor berarti Bang? Iya tidak di negara lain sebenarnya yang bertato tetap bisa donor. Kalau dari PMI sebenarnya itu tidak jadi masalah. Yang penting yang jelas ada bukti check up-nya ada bersih. Bukti check up-nya. Cuman dari teman-teman tim kesehatan ini dia tidak mau ambil resiko. Betul. Sama dengan yang ini, sama dengan yang bertindik itu. Kalau ada kan yang biasanya kalau ada budayanya kita biasa itu kan, kebetulan ada teman satu juga kejadian kemarin. Dia awalnya dia kecil di tindi telinganya itu. Orang Dayak kan budayanya tindih. Dari teman Bugis juga, orang Sidrap. Tapi memang dia di keluarganya itu di lubang telinganya pada saat kecil, tapi bukan pakai jarum, pakai bambu itu. Orang bilang bilah bambu itu. Kalau kita di selatan itu sama Dayak juga begitu. Masuknya piercing kan sih, jadi gede nggak sih itu dia? Iya. Kupingnya jadi melar gitu. Iyalah, bambu bagaimana? Iya. Nggak ada yang tipis kan Bang kalau bambu. Jadi kedapatan itu kemarin, ini telingamu ini berlobang, dia bilang. Ya waktu saya kecil sejak lahir ini telinga saya memang di lubang ini. Tapi cuman satu kali itu saja. Dan lubangnya itu sudah tertutup, sudah tidak ini. Tapi tetap tidak bisa begitu. Iya, sudah SOP-nya begitu kalau ini. Tapi kalau dari PMI sebenarnya tidak jadi masalah. Yang penting dia yakin, apalagi kalau tindinya sudah berapa tahun, sudah puluhan tahun, tatonya pun juga kalau sudah bertahun-tahun kan. Ini kan yang ditakutkan yang pertama kalau tato itu kan HIV, penyakit yang menular lewat darah itu. Tapi kalau itu kan, kalau masa inkubasi penyakit seperti itu kan memang puluhan tahun. Itu ada baru muncul gejala. Itu kalau ini paling cepat 5 tahun, 10 tahun kan baru muncul gejala itu kalau HIV. Tapi kalau sudah bertahun-tahun tidak ada juga gejala kan tidak jadi masalah. Cuman ya dari teman-teman yang medisnya ini tidak mau ambil resiko, itu yang jadi persoalannya di situ. Ini Bang, pada saat acara kemarin ini suka dukanya apa itu Bang? Kalau suka dukanya ya, kalau dukanya ya sebenarnya tidak ini, karena yang namanya kegiatan begini kan kita ambil happy saja, apalagi kan ini dalam bentuk kemanusiaan, misi kemanusiaan yang kita mau ini. Jadi dukanya tidak ini, cuman ya dukanya kecapean saja. Dukanya itu. Kalau sukanya ya banyak, artinya kan kita di sini kan memang sudah notabene-nya kita kan dari sana, kalau kita dari PMI kan ya itu semua jadi seni buat kita untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian ya ini kan ya itu tadi tujuannya kita misi kemanusiaan, jadi happy lah untuk bagaimana semangat kita membantu sesama, ya itu yang ini. Bang, di masa pandemi kayak gini kan ada yang terpapar COVID, positif COVID, terus negatif, itu apakah mempengaruhi kualitas darah? Iya, kalau dia sementara terinfeksi COVID itu kan tidak boleh donor. Kalau dia sudah sembuh itu minimal 3 bulan dari sembuhnya itu. Bahkan itu yang dicari sebenarnya itu yang sudah sembuh dari COVID. Tapi minimal minimal 3 bulan. Itu kan trombositnya itu setelah terjangkit COVID, terinfeksi COVID, setelah sembuh itu kan trombositnya bagus. Jadi itu yang sebenarnya itu yang perlu kita cari. Imunnya bagus. Bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan kemarin? Apa banyak yang mendonor? Alhamdulillah kalau responnya ya, apalagi kita kan kemarin sosialisasinya secara umum. Bahkan kita lakukan itu undangan itu sampai setiap desa. Jadi ada berapa desa di Bahodopi itu kita undang secara partisipasi untuk bisa hadir di kegiatan kami, dan alhamdulillah
ada dari Desa Lele, kepala Desa Lele hadir di waktu itu. Ya, kepala Desa Lele. Kalau dari sana saya kurang tahu apa ada hadir karena bukan saya di bagian registrasi, tapi alhamdulillah partisipasi masyarakat, antusias masyarakat di sini sudah lumayan ya. Total itu Bang berapa kantong yang didapat? Itu kemarin ada 162 kantong. 162 iya, kantong. 162 Satu kantong itu ukuran berapa itu Bang? Kalau di kantongnya itu kemarin saya kurang tahu apa dia 100 cc atau 150, karena kan saya lihat kantongnya kemarin itu beda yang kami pakai dulu di Makassar, itu dia agak lebih besar kantongnya itu. Dia kalau yang di Makassar kemarin itu 150 cc. Tapi yang saya lihat ini dia agak kecil karena ada memang berapa macam kantong darahnya ini. Kalau tidak salah ini yang dari kantong darahnya ini dari Cina kalau tidak salah. Iya. Kan ini Bang, slogan kegiatan kemarin setetes darah sejuta harapan. Iya. Kenapa slogan itu yang diambil? Ya, artinya kan kita ini kita memberikan darah ini untuk harapan hidup kembali kepada sesama. Jadi dari setetes darah ini bisa memberikan sejuta harapan untuk hidup dari yang kita berikan. Jadi harapan itu kita dari darah ini kita berikan, jadi harapannya dia untuk bangkit kembali, jadi sehat kembali. Kalau donor darah itu Bang, ada faktor umur juga kah? Ada larangan umur begini ndak bisa? Umur berapa itu Bang? Minimal 15 tahun. Minimal 15 tahun, maksimal? Maksimal 45 tahun. 45 tahun. Berarti ini yang donor kemarin Bang dari kalangan mana saja? Ada dari masyarakat umum, teman-teman karyawan juga. Ya mayoritas kan dari karyawan, masyarakat umum. Kemudian ada beberapa dari instansi dari Polri, dari TNI, kemudian dari pemerintah kecamatan juga ada dari kecamatan, kemudian ada dari ini tadi ya kepala desa juga ada, kepala desa Lele. Tapi ya yang mayoritas itu dari masyarakat ya. Tadi dari Perempuan ada tidak Bang? Peserta perempuan. perempuan banyak. Iya. kalau Bang setengah perempuan setengah laki-laki ada. Kalau setengah dewa itu saya tidak perhatikan. Setengah dewa di mana? Ya menemani ini bercanda ya. Setengah matang ya. Kan dari tadi berapa Bang? 162. 162. Targetnya berapa itu Bang? Kalau targetnya kita kemarin sebenarnya sih itu pertama target 500. 500. Setelah kita koordinasikan sama sama Pak Dokter, Direktur Rumah Sakit, dia bilang waktu awalnya dia bilang 300. Dia bilang kapasitas kita mungkin sekitar 300. Jadi kita turunkan 300. Setelah itu kita koordinasi lagi, pastikan lagi apakah benar-benar bisa 300. Dia bilang saya koordinasi dulu di kepala ruangannya UDD di rumah sakit. Berapa jangan sampai masih, karena kan kemarin itu sebelum kita lakukan aksi donor darah itu dari Partai Nasdem dengan PT Jarum kalau tidak salah, dia lakukan juga aksi donor darah kemarin itu di tanggal 24 sebelum kita di sini. Jadi pas dia koordinasi ke sana, dia bilang masih ada stok darah sekitar 25 kah berapa stok darah itu waktu hari. Jadi kemarin kita itu turunkan kembali sampai 250. Kita targetnya kita 250. Nah ini kendalanya sebenarnya kita di Morowali ini. Iya, kendalanya kenapa enggak tercapai itu Bang? Karena persoalan ini penyimpanannya, freezernya ini. Ini yang ini yang jadi penyimpanan kantong darahnya itu Bang. Iya, penyimpanan ininya yang freezer lemarinya itu. Iya. Ini kan yang jadi yang jadi permasalahan besar untuk kita di sini. Berarti sebenarnya jumlahnya banyak, cuma dibatasi karena ada keterbatasan. Iya, keterbatasan ini. Karena sia-sia juga kita kan kalau orang yang sudah mendonorkan darahnya lantas tidak ini kan, manfaatnya pun juga nanti tidak ini. Karena itu tadi yang sampai kita 300 kita dapat di sini, lantas di freezernya di sana tidak bisa tidak bisa. Iya, kapasitas ini. Ya. Itu Bang, kantong darahnya itu mau diserahkan kemana itu Bang, dan digunakan untuk apa? Maksudnya kan ini kan
sudah ada darah dalam kantong. Sebagai stok begitu atau? Iya, sebagai stok dulu untuk sementara kan di rumah sakit kan memang setiap hari ada yang butuh darah, tapi kan itu bervarian. Tadi ada darah yang butuh darah O, darah B, darah AB. Nah, jadi kita stok dulu siapa yang butuh pada saat itu yang dipakai. Di stok di mana tuh Bang? RS di puskesmas atau puskesmas atau rumah sakit ini. Bungku. Iya, karena cuma di sana ada penyimpanan. Oh, di puskesmas Baudopi belum ada. Belum ada. Di klinik pun juga belum ada. Makanya ini yang jadi kendala besar kita, bagaimana sehingga penyimpanan ini ada tambahan dari pihak pemerintah. Kebutuhan dan stok sinkron kah Bang? Kebutuhannya. Kalau kebutuhan dengan stok itu sebenarnya kalau yang masih kurang karena kalau dihitung-hitung di sini ya di Morowali ini itu kalau kita lihat kemarin di postingan itu sampai sekitar hampir 20 kantong lah tiap hari. Karena ada kantong. Iya, karena ada yang butuh sampai 7, bahkan ada kemarin itu butuh 9 kantong. 9 kantong. Kayaknya itu kemarin operasi kemarin itu. Jadi kalau semacam melahirkan itu paling 3-4 kalau yang melahirkan itu. Jadi stok dari 162 ini paling lama sebulan sudah habis. Nah, saya mau tanya Bang, kalau saya sudah donor, kalau dulu zaman saya itu kan dikasih ini kayak semacam kartu begitu. Iya, sekarang dirubah kah? Itu kan 2 macam kartunya. Ya. Ada kartu donor darah, ada kartu golongan darah. Nah, kita itu kemarin kita buatkan kartu golongan darah. Ada. Itu kita bagikan dalam bentuk kartu itu kayak kartu KTP itu ada. Kartu donor itu kemarin sebenarnya harus kita buatkan juga, tapi kan sudah ada yang punya kartu donor itu. Jadi di situ kan ditulis tahun berapa dia ini donor, bulan berapa, itu jadi ininya kita kan. Sama itu Pak, apakah ada achievement atau penghargaan ketika orang itu sudah mencapai berapa kali donor gitu? Iya, ada. Kemarin itu kan ada istilahnya souvenir yang kita kasih itu ada semacam ini, ada gantungan kunci, ada baju. Jadi yang memenuhi syarat itu yang sudah lewat dari 2 kali donor, 3 kali dengan yang kemarin itu kita berikan baju. Kemudian kalau dia sudah mencapai 5 kali donor itu kita kasih piagam. Kira-kira ada nggak kemarin di acara kemarin itu? Ada banyak. Banyak. Oh, banyak. Nah, ada yang sampai sudah 9 kali donor. Yeah. Ada memang dari donor di tempatnya sebelumnya di hobi donor. Iya. Wih, bagus itu. Atau batas maksimalnya berapa? Orang donor dalam misalkan rentang waktu 1 tahun. Kalau rentan waktunya itu ya kalau misalnya kondisi tubuh meyakinkan fit itu 3 bulan. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Idealnya. Normalnya itu Bang. Kalau idealnya sih yang anunya kan 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 bulan. Pokoknya sekali. Kalau tergantung dari mirip cuti Bang di dalam 5 bulan sekali. Kalau memang dia kalau memang kondisi tubuhnya meyakinkan yang tadi itu syarat ketentuannya itu untuk donor ya kenapa tidak 3 bulan itu. Ini Bang Ula selaku panitia Iya. Adakah masukan atau kritikan untuk acara donor darah ke depannya diambil dari pembelajaran kegiatan yang kemarin? Iya, kalau itu tadi kalau kita mau ini yang pertama itu terkait masalah penyimpanan itu, stok, untuk penyimpanan stok, karena ya harus ditambah begitu Bang. Iya, seperti yang disampaikan kemarin pada saat pembukaan Pak Camat, dia bilang ya kita di sini khususnya di Baudopi ini kan kegiatan ini sudah kegiatan jadi kegiatan rutinitasnya kita teman-teman relawan di sini Baudopi. Nah, jadi kadang kita melakukan kegiatan seperti ini, aksi seperti ini kita dilema, betul. Karena itu tadi kalau kita mau adakan per 3 bulan, kemudian sosialisasinya kita memang sosialisasinya besar sampai orang antusias berbondong-bondong datang untuk melakukan donor, tapi karena kendalanya ini, betul. Ya pasti kita batasi juga. Kemarin kan begitu.
salah satu kendala itu kita penyimpanan. Akhirnya banyak yang tidak Iya. tidak ikut donor. Bang Ulla sebagai PMI mungkin ada yang anggaplah Bang Ulla ini dikasih kesempatan oleh pemerintah untuk apa-apa yang saja PMI butuhkan. Mungkin Bang Ulla bisa kasih apa-apa yang masih kurang di PMI dan untuk meminta ke pemerintah pemerintah kabupaten. Iya, kalau pokoknya itu tadi yang jadi urgent sebenarnya itu. Kalau yang lain kan cuman SDM-nya saja kami di PMI, terutama itu pelatihan untuk penambahan peningkatan materi. Karena kan kami di KSR di Morowali ini belum ada spesialis. Jadi kalau untuk terkait dengan SDM-nya itu saja peningkatan SDM. Iya, peningkatan SDM supaya ini kalau kita di KSR-nya sudah ada spesialis donor darah, spesialis spesialis, pokoknya semua di bidang PMI itu sudah ada semua spesialisnya. Itu kan kita sudah bisa lakukan penjaringan ke bawah, buka ranting di setiap kecamatan, PMI kecamatan, kemudian lakukan bentuk di setiap sekolah PMR. Ini kan kegiatan-kegiatan seperti ini ya untuk regenerasi ini, apalagi ya di Bahodopi ini kan kegiatan-kegiatan untuk regenerasi ini perlu kita berikan kepada regenerasi supaya kegiatan-kegiatan positif seperti ini tidak terputus. Ini Bang kan PMI ini bukan cuma tentang donor darah saja. Iya, bukan. Sebenarnya malahan lebih pentingnya PMI ini bergerak ke education, edukasi ke masyarakat. Apakah PMI Morowali sudah menempuh edukasi terhadap contoh door to door ke sekolah mengedukasi pelajar-pelajar? Ini yang kalau saya melihat di PMI ini yang belum ada sebenarnya. Mungkin sebelumnya ada, tapi kalau saya melihat sekarang ini belum ada. Karena itu tadi belum terobosan untuk ke situ dari PMI Morowali sendiri belum terrealisasi untuk kegiatan itu. Kendala apa itu Bang yang sehingga membuat ini tidak terrealisasi? Kalau menurut saya bagaimana ya? Karena kan kita di sini PMI Morowali kan belum lama juga, jadi terkait dengan kendala-kendala seperti itu kita belum tahu pasti. Kemudian itu kan sebenarnya ranahnya di senior, di pengurus, karena kan kita di sini kan cuma di tingkatan KSR saja. Di PMI kan ada pengurus, kemudian ada pengurus markas, pengelola markas, kemudian kita KSR-nya, korps sukarelawannya. Jadi kalau kita di relawannya ini ya otomatis kita hanya mengikut apa yang sudah diprogramkan oleh pengurus. Ya. Kalau di program itu penjaringan untuk penjaringan ke bawah untuk regenerasi atau itu belum ada untuk di Morowali. Kalau di daerah-daerah lain kan ada KSR untuk PMR, beberapa KSR-nya ratusan juga kan. Kalau kita di Morowali ini, di PMI Morowali baru cuman berapa KSR. Nah, kalau ini Bang, KSR-nya Bahodopi sudah berapa anggotanya nih Bang? Kalau kita di Bahodopi ini itu sekitaran 20. Dari berbagai desa itu Bang? Ya cuman kita berapa orang saja itu yang KSR-nya ini yang bekerja juga di dalam, yang sempat diutus ke Sulbar kemarin. Kalau yang di teman-teman di Bungku sana kayaknya sekitar 15 orang. Jadi masih kurang. Nah, ini kan KSR ini kan tombaknya PMI. Jadi kalau KSR tidak ada ya bagaimana program PMI juga mau berjalan? Karena ya seperti Bang tadi bilang, PMI ini kan bukan hanya sekedar di bidang kegiatan donor darah saja. Yang paling ini sama PMI kan bagian ada bencana alamnya, bagian relawannya, bagian pelayanan kesehatannya. Itu kan ada semua. Ini Bang Ulla kenapa memilih masuk di PMI ini?
apakah ikut-ikutan atau keluhuran hati atau memang atau bagaimana kah? Kalau tertariknya kan sebenarnya kan dari SMA kan, Iya. dari SMA. Kenapa dari SMA tertarik dengan Iya. bilang begini? Karena bagaimana ya, namanya kita dulu itu kan apa yang pertama kan ingin tahu dulu bagaimana di sana, kemudian kegiatannya seperti apa. Ini kan kalau di PMR kan ada banyak seni di sana, Ya, kegiatan-kegiatan remaja lah yang bersifat positif kan. Ada semacam diklat-diklatnya itu juga, kemudian apa ya, yang pergi camp begitu. Ya, betul. Jadi senang dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kemarin waktu SMA, makanya masuk di PMR, masuk di Pramuka. jadi kan dari kegiatan-kegiatan sepertinya, seperti itu yang ini. Iya. Apa sudah ada manfaat yang Bang Ula dapat dari bergabung di PMI ini? Kalau manfaatnya banyak soalnya. Contohnya, Ya, Bang? salah satunya ya yang pertama itu artinya kan kita bisa mengetahui ternyata kita gabung di PMI seperti ini untuk saling mengenal sesama orang-orang ini, orang dari daerah lain. Kemudian ke PMI-nya sendiri, oh ternyata PMI kita diajarkan juga begini. Kemudian ya masalah pertolongan pertamanya kan ada semua ya. Kemudian saling kenal dengan teman-teman dari PMI lain kan begitu. Jadi banyak sebenarnya yang nilai-nilai positifnya yang kita dapat. Iya, pengalamannya di sana. Bagaimana Bang Ula membagi waktu dengan PMI? Kan kebetulan Bang Ula karyawan di salah satu perusahaan industri di Bahodopi. Bagaimana caranya Bang Ula membagi waktu dengan PMI dan kerjaan dan rumah tangga? Jadi istri di mana, Bang? Ada di kampung. Oh, di kampung. Iya, di kampung. Aman bola-bola. Jadi ya kalau bagi waktunya ya kalau siang ya bekerja. Oh, Bang. Kalau malamnya. Bang Ula jam kerjanya shift-shiftan atau reguler? Reguler. Oh, iya. Jadi ada bagusnya juga sih. Dapat reguler dari perusahaan. Jadi kalau siang paginya sampai sore ya kegiatan ini pabrik. Kalau malam ya kegiatan-kegiatan ini lembaga ke PMI. Pertanyaan terakhir ini, Bang, untuk menutup pertemuan kita ini hari ini. Apa harapannya Bang Ula terhadap PMI Morowali ke depannya? Harapan saya ya itu bagaimana caranya supaya PMI ini bisa besar di Morowali, karena sayanglah kalau kita di Bahodopi khususnya ini, kalau lembaga-lembaga seperti ini tidak dibesarkan itu sangat ini, karena tujuan positifnya banyak ke sana, manfaatnya banyak ke sana. Jadi harapan saya bagaimana sehingga PMI Morowali ini memiliki ranting ke bawah, ada pengurus kecamatan di Bahodopi, kemudian ada PMR-nya. Itu yang harapan saya supaya lebih terstruktur, Bang. Iya, lebih terstruktur. Kemudian itu salah satu cara untuk membesarkan PMI Morowali. Betul. Karena bagaimana kita mau membesarkan kalau tidak ada tombaknya dari bawah. Karena ya itu tadi, PMI itu besar ketika mempunyai relawan yang banyak. Betul. Karena ini ada bencana, tidak mungkin hanya relawan ini saja yang turun. Itu harus di rolling. Jadi minimal 100 lah. 100 relawannya supaya bisa nampak betul-betul Morowali punya PMI yang besar, punya relawan yang profesional di bidangnya semua. Itu yang jadi harapan saya. Jadi secara dan syarat masuk PMI atau KSR Morowali, Bang, mungkin bisa dijelaskan. Supaya siapa tahu ada pemirsa yang mau bergabung tuh. Kalau syaratnya sih ajangnya promote ini, Bang. Iya. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau syaratnya sih sebenarnya tidak sulit sebenarnya syaratnya. Itu tadi kalau dia mau masuk di tingkat PMR Palang Merah Remaja itu kan tingkat
SMP dan SMA bisa boleh masuk di sana. Kemudian untuk yang di jenjang wiranya ini itu kan bisa dari mahasiswa juga bergabung. Kalau di itu kan di PMI kan ada tingkatannya juga. Ada di tingkatan yang di relawannya, kemudian masuk di spesialisnya itu. Kalau untuk syaratnya tidak ada syarat untuk ini. Nggak, siapa tuh harus good looking apa. Nggak, jadi yang penting jenis kelaminnya jelas. Ukuran bajunya jelas. Kemudian itu berani, memang punya mental yang siap, baik dari mental fisiknya, mental ininya kan. Harus itu, karena kalau kita di PMI itu kan ada latihan dasarnya. Ada latihan fisiknya, latihan kepemimpinannya. Jadi semua ada bekal di situ. Betul. Mereka dibekali di situ. Jadi materi-materinya ada. Jadi tidak ada syarat untuk ini, tidak ada syarat berat untuk ini. Tapi kalau misalnya gini Bang, kan ada beberapa orang yang fobia darah. Jadi ngeliat darah itu kadang kan pusing, mual atau apa gitu, gimana Bang? Tidak jadi masalah, bisa itu kan nanti dia di sana dia mau pilih di bidang mana. Ya. Ada kan dulu tentang donor darah di Bang Di. Iya, kan tidak menuntut, tidak semua bilang harus ke tim Satgananya yang bagian bencana, penolongan pertama. Ada kan ada di kalau kita sudah di lapangan itu kan ada di bagian pelayanan kesehatannya, ada di bagian posko input data, ada di bagian logistik. Kayak kemarin kita di Sulbar itu kan kita kan KSR dasar semua, belum ada spesialis ahli di bidang ini kan. Jadi pas sampai di sana ditanya sama kepala markasnya PMI Sulbar, dari Morowali ada yang spesialis. Kita bilang tidak ada, KSR dasar semua, tidak ada yang spesialis di sini. Jadi kalian mau apa? Sembarang saja kami dilempar di mana, yang pastinya kami siap bekerja. Itu saja. Jadi kami ditanya, iya, siapa yang suka di bagian logistik? Kita juga tidak tahu apa saja pekerjaannya di logistik ini. Teman-teman kan belum ini, namanya KSR dasar, belum ini, hanya baru sudah dikasih materi-materi ini saja, belum materi inti kan. Ada yang dikasih di logistik, ada dikasih di WOS, dia bagian pembagian air itu, air bersih. Betul. Kemudian ada di asesmen pendataan, kemudian ada di posko induk untuk mengolah datanya, bantu mencatat berapa yang sudah didata. Kemudian ada di bagian DU, dapur umum. Jadi ada semua di kita ini, dilempar semua, dibagi-bagi setiap bidang. Karena memang kita tidak punya dasar, belum spesialis. Lagian di situ kan sudah ini juga kita ke sana kemarin itu kan sudah berapa lama setelah gempa, jadi hanya tinggal asesmennya saja yang paling ini. Kalau untuk langsung penanganan untuk pertolongan untuk istilahnya ini ke lapangan itu, yang angkat mayat itu sudah tidak ini. Berarti lebih ke kemarin ke Mabuja lebih ke recovery-nya Bang Di? Iya, recovery-nya kemarin. Karena itu kan sudah berapa minggu setelah bencana kemarin. Kalau ditanya Abang dengan pekerjaan ini ditanya nyaman atau gimana Bang? Maksudnya sesuai passionnya Abang tidak ini di PMI menjadi PMI. Iya. Apakah passionnya Abang ini di PMI? Kalau passionnya ya otomatis ya senang ke sana kan. Bahkan iya, kalau keluar dari perusahaan ya tetap ini juga. Tetap ber-PMI juga. Karena ya ini saja kita disibukkan dengan pekerjaan terikat, tetap masih senang. Apalagi sudah ada. Iya, masih senang ini karena itu tadi ya dari dalam hatinya kita yang memang terpanggil untuk kegiatan-kegiatan. Berkarir juga di PMI bagus Bang.
Siapa tahu kita dilempar di pusat. Amin. Toh? Ya. Digaji ya. sama negara langsung. Apalagi kan yang mana itu Bang Ula? Oh, itu yang Bang Ula PMI pusat. Amin. Apalagi kan backgroundnya emang kita kan dari kesehatan, jadi itu bisa ada sedikit sinkronisasinya ke sana untuk pernah nggak pengalaman maksudnya dipraktekkan di saat di perusahaan gitu, terus jadi kecelakaan gitu abang, apakah bertindak atau seperti apa gitu, pernah nggak gitu pengalaman seperti kalau pengalaman itu belum pernah tersentuh langsung dengan ini pasien manusia yang insiden begitu kan. Karena pekerjaannya kita dalam pabrik bagaimana ya, kalau untuk langsung menangani hal itu sudah ada yang ini ditugaskan. Kemudian ya pekerjaan kita kan, saya kan selalu keluar untuk bagiannya kan bagian logistik, ambil barang. Jadi operator kita Bang. Iya. Oh iya. Jadi kalau untuk udah nyambung. jadi kalau untuk menemukan hal seperti itu dalam perusahaan ya tidak. Iya. Tapi harapannya sebenarnya kita seandainya ada di bisa diimplementasikan Bang. Diimplementasikan ke situ. Cuman ya itu tadi kita belum ada di dari spesialisnya kan, terutama ini pertolongan pertama. Jadi kemarin kan kita sempat juga wacanakan ini bagaimana supaya senior di pengurus kabupaten ini segera melakukan pelatihan spesialis OTT. Jadi lebih mantap lagi. Iya, lebih. Pertanyaan terakhir ini Bang saya. Anggaplah IMIP toh. Iya. Kasih kesempatan ini untuk Bang Ula jadi tim rescue tuh, tim SAR. Tim masuk tuh. Apakah Bang Ula bersedia melepaskan jadi operator? Kalau bersedia karena kan kemarin pernah dilakukan, tapi gaji lebih minim Bang daripada operator. Tidak jadi masalah. Betul. Iya. Betul. Kemarin kan saya sudah siap itu kemarin pada saat ada rekrutmen IRT, emergency response team itu. Nah itu kan saya sempat dengan Om Silpa, dengan Ipang itu kan saya 3 orang. Saya 3 orang yang kemarin itu sudah sampai ikut tes psikologi itu. Nah, kita sudah tes psiko. Tapi pas setelah tes psiko itu sampai sekarang belum ada kabar, kita selalu tanyakan. Kita memang nanti sudah siap. Bang Ali bisa atur mungkin. Kita sudah siap kemarin itu, apapun itu. Iya. Makanya harapannya kita dengan adanya PMI di Morowali itu, harapan kita juga itu bagaimana supaya PMI ini ada berdiri di IMIP. Itu ada semacam binaannya. Betul. Kemarin kita sudah lakukan koordinasi sama orang IMIP. Dia bilang ya kalau memang pengurus kabupaten memberikan izin, kenapa tidak kita buat binaannya di sini. Enak itu Bang, passion yang dibayar itu enak sekali. Apalagi jiwanya tuh di situ baru dibayar. Jadi kalau persoalan bayarnya tidak, kemarin kan kita ke Sulbar itu kan ya rela dipotong gaji. Lain lagi tuh Bang kalau ini IMIP. Kalau ini IMIP kan bukan berbicara kemanusiaan ini. Terima kasih waktunya ini Bang. Siap. Terima kasih banyak biasa. Nanti diundang kapan-kapan lagi bisa gitu Bang tuh. Siap. Atau ada info schedule donor darah selanjutnya? Iya, oke. Bisa itu Bang. Kalau kita kemarin kan sebenarnya kan kita program-program ini, makanya kita bagaimana program kabupaten ini, terus kabupaten ini tetap berjalan, apalagi terus di bawah DOPI terkait dengan aksi donor darah ini. Ya harapannya kami paling tidak ya 4 bulan lagi ke depan ada kegiatan aksi donor darah ini. Iya. Gitu. Oke. Dan kegiatan ini ya bukan hanya dari PMI yang memberikan ide, tapi harapan kita ada beberapa komunitas lembaga yang ada di bawah DOPI ini bisa kerjasama dengan PMI untuk melakukan aksi donor darah itu. Oke, mantap Bang. Oke, terima kasih untuk podcast Kos Bawah DOPI malam hari ini. See you the next podcast. Thank you.